Renungan Harian Selasa 19 Agustus 2025. Bangunlah Allah, hakimilah bumi. Mazmur 82. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami saat merenungkan firman-Mu, dan Roh Kudus menolong hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya kita semakin diteguhkan dalam keyakinan bahwa Allah tidak pernah tertidur. Allah selalu berjaga, senantiasa bangun, dan akan menghakimi bumi miliknya. Seperti seruan pemazmur dalam Mazmur 82 ayat 8. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Engkaulah yang memiliki segala bangsa. Doa dan syafaat umat naik kepada Allah yang senantiasa berjaga, Allah yang tidak pernah tertidur atau terlelap. Kita berseru kepadanya di tengah masalah ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan oleh para pemimpin lalim yang memihak orang fasik. Dalam Mazmur 82, para pemimpin lalim itu digambarkan sebagai para ilah yang ditegur oleh Allah, sang pemimpin sejati yang maha kuasa. Teguran Allah itu jelas. Para pemimpin dipanggil untuk menegakkan keadilan dan membela mereka yang lemah dalam masyarakat. Pada masa kini, dalam usia kemerdekaan Indonesia ke-80 tahun, kondisi orang yang lemah itu adalah mereka yang berada dalam tekanan ekonomi, yang sulit mendapatkan pekerjaan karena lapangan kerja terbatas. Mereka yang tidak memiliki perlindungan hukum, yang dengan mudah diperas atau dipenjarakan, serta mereka yang lapar dan hidup tanpa tempat tinggal. Orang yang lemah, baik secara ekonomi, hukum, politik, maupun dalam banyak aspek kehidupan, seringkali dengan mudah diperlakukan tidak adil. Mereka menjadi korban dari para penguasa atau orang kaya tertentu yang tamak dan serakah. Dalam masyarakat kita, ketidakadilan itu tampak nyata. Orang miskin sering kesulitan mendapatkan keadilan di pengadilan, sementara orang kaya tertentu yang salah bisa membeli hukum dengan uang. Buruh dengan upah rendah sulit memperjuangkan haknya. Petani dan nelayan kerap dirugikan oleh sistem perdagangan yang tidak berpihak pada mereka. Sementara konglomerat tertentu dengan mudah menguasai tanah, air, dan sumber daya. Inilah yang dikecam pemazmur dalam Mazmur 82. Pemimpin yang seharusnya menegakkan hukum justru berpihak kepada orang fasik. Padahal Tuhan dengan tegas memerintahkan pemimpin harus menolong, menyelamatkan, dan membela orang miskin, serta orang lemah dari tangan mereka yang serakah, tamak, tidak adil, dan menindas. Pemimpin yang sejati bukanlah yang memperkaya diri atau melindungi kepentingan kelompok tertentu, melainkan yang berani berdiri di pihak mereka yang paling rentan.
Mengapa ada pemimpin, hakim, dan penguasa yang bertindak sewenang-wenang? Karena mereka tidak memahami apa itu keadilan sejati. Mereka tidak mengenal, bahkan tidak peduli kepada Tuhan dan kebenarannya. Ketika seseorang tidak percaya pada Tuhan, ia berjalan dalam kegelapan, hidup dalam kejahatan, penindasan, dan ketidakadilan. Mereka bahkan bersuka cita atas kejahatan yang mereka lakukan, seakan itu kemenangan. Padahal justru kejahatan itulah yang membuat dasar bumi bergoncang. Tatanan kehidupan masyarakat menjadi rusak, runtuh, dan penuh penderitaan. Mazmur 82 ditulis dalam konteks ketidakadilan. Para hakim dan pemimpin seharusnya membela orang miskin, anak yatim, dan orang tertindas. Namun mereka gagal. Mereka justru memihak orang fasik, menindas kaum lemah, dan mempermainkan hukum. Karena itulah Allah menegur dengan keras. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang lemah dan anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang miskin. Luputkanlah orang lemah dan orang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mazmur 82 ayat 2-4. Teguran ini masih relevan hari ini, saat kemerdekaan Indonesia berusia 80 tahun. Di banyak tempat, hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Pemimpin lebih melindungi kepentingan orang kuat, berkuasa, daripada rakyat kecil, lemah. Rakyat dibebani pajak, petani kalah dalam permainan harga. Orang kecil, lemah, tidak mendapatkan keadilan. Sementara korupsi besar dan kejahatan struktural seringkali dibiarkan. Dalam Mazmur 82 ayat 6 tertulis, Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah ilah-ilah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Siapakah ilah-ilah ini? Kata ilah di sini tidak menunjuk pada dewa kafir, melainkan para hakim, pemimpin, atau penguasa manusia yang diberi kuasa untuk menegakkan keadilan. Mereka disebut ilah karena mewakili Allah dalam tugas penghakiman di dunia. Namun, mereka gagal. Mereka hidup seolah-olah kuasa penuh ada di tangan mereka. Padahal mereka hanyalah wakil Allah. Karena itu Allah mengingatkan, namun seperti manusia, kamu akan mati, dan seperti setiap penguasa, kamu akan jatuh. Mazmur 82 ayat 7. Artinya, meski disebut ilah dalam fungsi pengadilan, mereka tetap manusia fana yang akan dihakimi Allah. Mazmur ditutup dengan seruan iman. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Mazmur 82 ayat 8. Inilah puncak keyakinan pemazmur. Hanya Allah hakim sejati. Ilah-ilah dunia, baik penguasa lalim, sistem ekonomi yang menindas, maupun berhala modern, tidak mampu memberi keadilan sejati. Seluruh bumi yang berjalan dalam kebodohan akhirnya akan hancur. Hanya Tuhan yang mencipta, memelihara, dan memiliki segala bangsa. Dalam terang perjanjian baru, janji ini digenapi dalam Kristus. Dialah hakim agung yang akan datang kembali menghakimi bumi dengan kebenaran. Kisah 17 ayat 31. Namun,
Kristus juga telah lebih dahulu memerdekakan kita dari dosa dan penindasan. Maka kita percaya kemerdekaan sejati hanya ada di dalam Kristus. Apa artinya bagi kita, khususnya di Indonesia yang merayakan kemerdekaan? Kemerdekaan harus diisi dengan keadilan, bukan sekedar bebas dari penjajahan, tapi bebas dari penindasan internal. Gereja harus menjadi suara kenabian. Gereja dipanggil membela kaum miskin, lemah, memperjuangkan kebenaran, dan menolak ketidakadilan. Orang percaya harus hidup adil. Kita dipanggil mencerminkan keadilan Allah, jujur dalam pekerjaan, adil dalam keluarga, setia dalam pelayanan, dan menolak segala bentuk penindasan. Mazmur 82 mengajarkan bahwa Allah tidak pernah tidur. Seruan bangunlah ya Allah adalah doa iman agar Allah bertindak segera. Dari sudut pandang manusia, seolah-olah Allah diam. Tetapi iman mengajarkan, Ia berjaga, Ia tahu penderitaan orang miskin. Ia melihat kelaliman penguasa. Ia mendengar doa umatnya. Allah mampu bertindak dengan kuasa yang melampaui akal manusia untuk menegakkan keadilan Allah di dunia. Mari kita memuliakan Tuhan dengan nyanyian Mazmur 82 ayat 8. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Kau yang punya segala bangsa. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Kau yang punya segala bangsa. Amin, mari kita berdoa. Ya Allah, kami berseru seperti pemazmur, bangunlah dan tegakkanlah keadilan-Mu di dunia ini. Kami percaya Engkau tidak tidur, Engkau tidak diam. Engkau peduli pada penderitaan orang kecil dan lemah. Ampunilah kami bila sering percaya pada ilah-ilah dunia. Jadikanlah kami alat keadilan-Mu, agar kemerdekaan yang kami rayakan sungguh memuliakan nama-Mu. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Merdeka dari ketidakadilan.